telat. Kalian tadi ada macet di jalan, kalian udah lama di sini? Santai aja, baru 5 menit juga. Tadi gue juga beli kopi di sini. Ya nggak apa-apa, dia yang penting udah di sini. Iya. Oke, aku udah baca email dari Pak Arfan semalam. Ternyata Bu Sela tuh dari PT Mahira Kreasi mau ketemu kita minggu ini. Ini peluang besar banget ya. Betul, makanya kita perlu ngobrol dulu untuk siapin pendekatan yang tepat. Bu Sela itu orangnya sangat mengutamakan hubungan personal, bukan hanya sekedar proposal di atas kertas. Nah itu dia poin pentingnya. Aku sempat cek background beliau. Beliau tuh sangat aktif di komunitas bisnis dan dikenal selektif dalam memilih mitra kerja. Artinya kita harus benar-benar mempersiapkan diri nih. Bukan cuma dari sisi materi, presentasi, ini juga kita komunikasi sama beliau. Tepat sekali, dan itu yang mau kita bahas sekarang. Aku rasa langkah pertama kita adalah riset lebih dalam soal Bu Sela nih. Bukan untuk pura-pura akrab, tapi supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita itu serius dan peduli pada apa yang beliau perjuangkan di bisnis ini. Setuju. Dalam komunikasi personal, showing genuine interest itu kuncinya. Orang bisa merasakan kalau kita itu cuma basa-basi atau memang sungguh-sungguh sih. Betul banget. Aku ingat pelajaran yang kita dapat. Ada konsep namanya active listening. Jadi kita nggak cuma dengerin kata-katanya, tapi juga memperhatikan nada bicara, ekspresi dia, bahkan hal-hal kecil yang beliau sebut di sela-sela ngobrol. Contohnya? Misalnya, kalau di tengah meeting beliau menyebut nama proyek yang lama, yang pernah beliau banggakan, kita bisa acknowledge like itu, bilang sesuatu seperti, wah, proyek itu kedengarannya sangat impactful, Bu. Hal kecil seperti itu bikin orang merasa didengar. Persis, dan itu yang membedakan komunikasi yang membangun hubungan dengan komunikasi sekedar transaksional. Kita ingin Bu Sela itu ngerasa bahwa kita ini benar-benar mitra yang bakal hadir di sana, bukan cuma vendor yang ingin dapat kontrak. Nah, soal bahasa tubuh juga perlu kita perhatiin nih, kayak eye contact yang pas, postur yang terbuka, bahkan senyum yang genuine. Semua itu ngirim sinyal nonverbal yang sangat kuat. Aku kadang masih nervous kalau ketemu orang baru yang posisinya masih senior, jadi lebih suka kikuk sendiri sih. Wajar banget gak sih itu Madira? Tapi justru karena itu kita bisa latihan bareng kan? Nanti kita coba simulasi dulu sebelum hari H. Yang penting tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu datang membawa nilai, bukan cuma minta tolong. Iya, itu reminder yang bagus banget, Din. Makasih banyak ya. Oke. Aku coba draft beberapa kalimat pembuka yang bisa kita pakai saat meeting nanti. Gimana kalau kita mulai dengan mengapresiasi waktu yang diberikan beliau, terus langsung tayangin satu hal yang bersifat personal tetap dengan relevan dengan bisnis. Maksudnya gimana tuh? Misalnya, Bu Sela, kami dengar perusahaan Ibu baru saja menyelesaikan rebranding yang cukup besar. Proses seperti apa, Bu? Kami sangat ingin belajar dari pengalaman Ibu. Itu memancing beliau untuk cerita sekaligus menunjukkan kita sudah melakukan homework. Oh itu, bagus. Jadi bukan kita yang langsung jualan, tapi kita kasih ruang buat beliau ngomong duluan ya kan? Dalam ilmu komunikasi bisnis, itu disebut teknik mirroring dan pacing. Kita sesuaiin energi dan topik pembicaraannya dengan kondisi lawan bicara terlebih dahulu, sebelum mengarahkan ke tujuan kita. Dan ini juga berkaitan dengan konsep rapport building, membangun jembatan emosional di awal percakapan supaya yang ada rasa nyaman dan saling percaya. Kalau misalnya orangnya lebih formal atau terstruktur, berarti kita juga perlu menyesuaikan diri ya? Nggak bisa terlalu santai. Betul, tapi bukan berarti kita jadi kaku ya. Ada bedanya kok antara profesional dan juga menyenangkan. Kita bisa tetap hangat, tapi dengan pilihan kata-kata yang lebih terukur dan tidak ada canda-candaan berlebihan. Intinya,
Baca audiensnya, fleksibilitas komunikasi itu justru tanda kematangan kita sebagai pelaku bisnis. Oke, untuk ngelatih kita supaya pitchingnya lebih lancar, aku bakal peragain Bu Sela itu orangnya gimana ya. Selamat siang, silakan duduk. Jadi kalian ini dari startupnya Pak Arfan yang direkomendasikan ya? Selamat siang Bu Sela. Iya betul, terima kasih banyak sudah menyampaikan waktu untuk bertemu. Nama saya Kalista dan ini rekan saya Dira. Selamat siang Bu, senang sekali bisa bertemu langsung. Kami sudah lama mengagumi perjalanan PT Mahira Kreasi, terutama rebranding yang Ibu lakukan belakangan ini terlihat sangat segar dan kuat. Oh, kamu tahu soal itu ya? Iya, kami baru aja selesai bulan lalu. Prosesnya cukup panjang, hampir kurang lebih setahun sih. Wah, setahun itu kan bukan waktu yang singkat ya Bu. Pasti banyak sekali pertimbangan dan keputusan penting yang harus dibuat. Boleh saya tahu apa yang paling menantang dari proses itu? Justru kalau soal pesan utamanya, kami ingin terlihat lebih modern tanpa kehilangan identitas awal yang sudah dipercaya klien selama bertahun-tahun. Itu sangat relevan dengan apa yang kami kuasai Bu. Di Creativa Studio kami percaya bahwa konten yang kuat harus berakar dan pada identitas yang otentik, bukan sekedar mengikuti tren. Mungkin itulah yang bisa kami bantu jembatani untuk Mahira ke depannya. Oke, stop. Tuh kan kalian tadi bagus banget Dira. Kalimat terakhir itu powerful banget. Kamu langsung nyambungin concern yang Bu Sela dan value yang kita tawarin tanpa ada rasa memaksa. Beneran nih, aku takutnya terlalu to point banget gak sih? Justru itu yang benar. Disitulah teknik komunikasi personal dalam bisnis. Tahu kapan harus mendengar, kapan harus menyampaikan. Oke, jadi apa ya poin-poin utama yang bisa kita bawa dari diskusi hari ini? Pertama, komunikasi personal yang efektif dimulai dari niat yang tulus. Terus kita harus juga benar-benar ingin membangun hubungan, bukan sekedar memanfaatkan momen. Yang kedua nih, aktif listening, bukan cuman diam dan mengangguk. Itu soal hadir sepenuhnya, menganggap kata-kata, emosi, dan konteks dari apa yang disampaikan lawan bicaranya. Nah, ya kalau yang ketiga itu ada fleksibilitas komunikasi. Kita sesuaikan gaya bicara kita dengan karakter dan kebutuhan orang yang kita ajak bicara. Bukan berarti tidak otentik, tapi itu bentuk rasa hormat. Dan yang keempat, itu yang paling sering terlupakan. Hubungan bisnis yang kuat itu dibangun dalam jangka panjang. Satu pertemuan yang berkesan itu lebih berharga daripada 10 pertemuan yang biasa-biasa aja. Aku jadi semakin semangat buat meeting minggu depan. Rasanya kita udah punya bekal yang cukup banget nih. Yang penting kita masuk dengan mindset yang benar. Kita hadir untuk memberi nilai, bukan untuk meminta sesuatu. Nah, itu kalimat penutup yang sempurna. Kalista, ayo kita semangat, kita bisa. Bisa. Oke.